Ustaz. Oh ya. Ini ada pertanyaan dari Mas Ahsan di Yogyakarta. Pertanyaan begini Ustaz. Bagaimana hukum bernegosiasi dengan jin? Mungkin ini Ustaz, dugaan saya, kalau misalnya ada orang kesurupan, terus ada yang meruqyah dan sebagainya, kemudian jinnya bilang, saya akan keluar kalau nanti saya ditaruh di sana atau diberi sesajen apa. Mungkin seperti itu maksudnya pertanyaan ini. Silakan Ustaz. Ya. Jadi makhluk jin adalah makhluk halus. Ya mungkin ada orang yang mampu berkomunikasi dengan jin dan kemudian melakukan negosiasi, gitu ya. Dan itu memang ada Ustaz ya, orang yang diberi kemampuan bisa berkomunikasi Ya, dengan jin. nyatanya ada. Ada ya. Nyatanya ada yang bisa berkomunikasi dengan jin. Tetapi kita harus tegas, tidak boleh melanggar syariat Islam. Jadi kalau seperti yang Ali contohkan tadi, Mas Ali contohkan, kalau ada orang kesurupan, lalu ada yang meruqyah, Ya. kemudian ada yang bisa berkomunikasi, mungkin jinnya melalui suara orang itu, terus jinnya mengajukan permintaan. Nah, permintaan itu tidak boleh yang melanggar syariat Islam. Apa ada yang tidak melanggar Ustaz, permintaan Ya jin bisa tidak melanggar? saja dia. Dan dunia perdukunan kan banyak itu. Jadi minta syaratnya ini, potong ini, saya minta disembelihkan kambing. Ayam warna minta bulunya hitam ini, semua. nah gitu. itu kan jadi sesajen jadinya nanti. Ya. Jadi sesajen. Kalau sesajen kan bagian dari kemusyrikan gitu. Jadi orang yang beriman tidak boleh kalah dari Jin. jin. Jadi siapapun yang berkomunikasi dengan jin dan misalnya jinnya ngaku muslim, ya harus ekstra hati-hati. Jangan kalau dia ngaku muslim, bagaimana kita melakukan verifikasi Bahwa dia mana KTP-mu gitu. Kalau orang kan bisa dilihat KTP-nya, agama apa, Islam, lihat KTP. Kalau jin mengaku agama Islam, KTP nggak punya. artinya dia bisa juga Bisa sangat mungkin berbohong. ya. Sangat mungkin dia berbohong. Jadi harus betul-betul hati-hati dan tidak ada yang tidak mungkin. Oleh sebab itu ukurannya harus dua. Jadi siapapun yang sanggup berkomunikasi dengan jin harus tetap menggunakan dua hal sebagai ukuran. Satu, Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak boleh melanggar Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, menggunakan akal sehat. Akal sehat. Selalu menggunakan akal sehat. Sebab kadang-kadang jin yang repot itu, jin atau setan, menyamar jadi malaikat. Nah, coba. Kalau malaikat menyamar jadi setan tidak pernah terjadi. Menyamarnya dalam bentuk penampakannya. Ya, penampakan bisa. Jadi misalnya begini. Tiba-tiba saja dalam satu kisah diceritakan seorang syekh, seorang ulama besar sedang tahajud. Kemudian berzikir di masjid malam-malam hari. Tiba-tiba saja duduk di depan dia satu sosok pakai baju putih-putih. Serban gitu. Pakai putih-putih, enggak pakai sorban, rambutnya hitam. Kesannya kan malaikat itu. Karena ada hadis Jibril yang bertanya tentang iman, Islam, dan ihsan. Kan Jibril datang sebagai seorang laki-laki, baju putih-putih, rambut sangat hitam. Nah, sekarang tiba-tiba muncul orang seperti itu di depan syekh tadi. Orang tadi mengaku malaikat dan memang penampilannya putih-putih. Iya. Nah, lalu dia mengatakan, saya malaikat diutus oleh Tuhan menyampaikan kepada engkau bahwa seluruh amal ibadahmu sudah diterima dan engkau akan dimasukkan ke dalam surga. Oleh sebab itu mulai sekarang engkau bebas dari seluruh kewajiban. Nah, jadi tidak perlu salat lagi. Enggak perlu puasa, lepas dari seluruh kewajiban karena engkau sudah dijamin masuk surga. Langsung Syekh tadi mengatakan setan.
nyah kau dari sini. Hilang sosok putih itu. Dan memang dia setan. Lalu setelah Syekh ini bercerita kepada murid-murid, kan dia cuma ngalami sendiri. Dia cerita kepada murid-muridnya, muridnya bertanya, dari mana Tuan Guru Syekh tahu kalau dia itu setan? Padahal dia kan mengakunya malaikat. Penampilan juga malaikat. Dia bilang, ini saya menggunakan akal sehat. Dan Al-Quran dan Sunnah. Menurut Al-Quran dan Sunnah dan akal sehat, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan Nabi terbaik, dijamin masuk surga, tempat yang paling tinggi pula di surga, tetap punya kewajiban syariat, tetap wajib sholat, wajib puasa, bahkan salat malam. Loh, bagaimana mungkin saya kok dibebaskan dari kewajiban? Itu tidak masuk akal. Nabi saja seperti itu. Nabi saja nggak pernah dibebaskan, kok saya dibebaskan. Berarti ini tidak masuk akal dan tidak sesuai dengan ajaran Islam. Maka saya berkesimpulan ini setan yang sedang menggoda. Jadi setan tadi itu sedang melakukan tipu daya. Dia tipu daya, menguji akal sehat kita juga. Ya, jadi orang bisa saja bermimpi, mimpi ketemu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi belum tentu itu betul-betul Nabi. Oh, katanya kalau Nabi itu kalau dalam mimpi tidak mungkin. Kalau memang Nabi, tapi oleh sebab itu memang harus diverifikasi. Jadi kalau dia bermimpi, saya tadi malam bermimpi ketemu dengan Nabi, kita tanya, gimana wajahnya Nabi? Punya jenggot apa enggak? Kumis gimana? Kumisnya tebal, pasti bukan Nabi. Karena Nabi kumisnya ditipiskan, jenggotnya dipelihara. Atau dia bilang nggak punya kumis dan tidak punya jenggot, juga bukan Nabi. Ditanya lagi, oh ada jenggot, tidak ada kumis, hidungnya mancung apa enggak? Enggak, pasti bukan Nabi. Nah, jadi kita verifikasi dengan ciri-ciri fisik dulu. Kalaupun ciri fisik sama, orang Arab juga banyak seperti itu, ya kan? Hidung mancung, verifikasi lagi dengan cara bicaranya, cara berjalan, kalau dia sempat berjalan. Kalau sama juga, apa yang diajarkan. Jadi kita harus melakukan verifikasi dengan pengetahuan kita tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, lahir batin yang ada di dalam hadis-hadis Nabi. Kalau enggak, orang bisa gampang tertipu, ngaku Nabi, ternyata setan. Nanti diajarkan ilmu ini, ilmu itu, begitu bangun jadi dukun dia. Bisa saja. Dan itu sangat mungkin ketika yang bersangkutan tertipu, mungkin jin akan membantu dengan cara lain yang membuat orang lain juga bisa tertarik itu saja. Jadi misalnya ada orang yang mengatakan, saya berbicara dengan arwah kakeknya yang sudah meninggal dunia. Terus saksinya ada neneknya masih hidup. Nanti kakek itu masuk ke dalam tubuh cucu, kemudian dia ngomong persis suara kakeknya. Lalu orang-orang yang hadir nanya sama nenek, nenek itu memang suara kakek? Kata nenek, iya itu memang suara kakek. Nenek punya rahasia enggak? Hanya berdua saja yang tahu. Coba sekarang tanya, kalau dia bisa jawab berarti dia memang kakek. Kata nenek ada. Lalu ditanya, bisa dia jawab? Orang semua percaya itu. Belum tentu karena setiap orang itu ada karin yang mengikuti dari bangsa jin. Nah bisa saja yang mengikuti itu menceritakan kepada jin setan yang mau masuk itu. Ya karena jin setan itu kan umurnya panjang-panjang. Jadi zaman kakeknya dulu dia sudah hidup, sampai sekarang masih hidup juga. Gitu. Mungkin zaman datuk-datuknya lagi dia sudah tahu semua diikuti. Sekarang dia masih dia ceritain sama generasi berikutnya. Jadi tidak ada yang lebih baik dalam rangka apapun. Kalau ada orang yang sekali lagi bisa berkomunikasi dengan jin, adalah dua hal itu sebagai perisai, Al-Quran dan Sunnah,
dan akal sehat supaya tidak tertipu oleh Jin. jin. Dan setan. Tadi Ustadz menyebut karin tuh Ustadz ya. Itu Ya, kalau karin nanti. itu seperti apa Ustadz? Ya makhluk halus yang Makhluk damping. halus. Artinya Jin, setiap jin orang yang kan damping. punya itu Setiap orang Ustadz, ya? punya. Dia punya apa Dampingi. namanya? Punya sifat. Ada malaikat Heeh. yang mengawal kita terus, ada kiraman katibin, ada malaikat rakib dan atid, tapi juga ada karin yang ngikuti terus. Nah, karin ini bisa Bisa. apa namanya? Berpengaruh positif negatif juga atau dia netral-netral saja? Iya, dia cari-cari peluang aja. Oh, gitu. Kalau kita imannya lemah, dia bisa masuk. Kalau enggak, dia enggak bisa buat apa-apa, cuma ngikutin dia aja. Ya, ya. Jadi memang tugasnya untuk mengikuti kita gitu. Ngikuti aja. Ya, ya. Mungkin dia punya handphone juga, dia rekam semua. Baik Ustadz, itu pertanyaan dari Mas Ahsan di Yogyakarta tentang tadi hukum bernegosiasi dengan jin. Intinya tidak boleh dan jangan pernah diikuti apa yang diinginkan oleh jin. Ya, kalaupun kita berkomunikasi dengan jin harus banyak verifikasinya. Dan gitu kita ya. yang menentukan. Dan kita yang menentukan begitu ya. Jangan sampai sekali lagi jangan sampai tertipu dengan tipu daya jin dan